Shalom. Renungan kali ini berjudul Alasan Kita Dilahirkan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kebahagiaan bukan tujuan hidup kita. Bapa Surgawi memiliki tujuan unik yang kita tidak ketahui. Sebaliknya, kita telah menukar hidup yang penuh berkemenangan dengan kebahagiaan hidup buatan manusia. Menjadi orang tua bagi anak bukan tujuan kita. Membangun karir dan meraih segalanya yang kita rencanakan dalam hidup bukan tujuan kita. Menjadi suami atau istri terbaik dan menyediakan kebutuhan untuk keluarga bukan alasan kenapa Allah menciptakan kita. Allah memiliki satu tujuan kenapa kita ada di dunia. Bagaimana caranya kita menemukan tujuan hidup kita? Kita perlu mengakui bahwa kita diciptakan dengan satu tujuan dan kita perlu mengerti bahwa itu datangnya dari Bapa Surgawi. Jadi setiap kali kita berusaha menemukan sendiri tujuan hidup kita, hanya akan berakhir dengan kegagalan. Kita bisa memilih sendiri suami atau istri, karir, teman-teman, dan keluarga kita. Namun, ketika sampai pada tujuan hidup, ada satu tujuan hidup unik bagi kita semua. Bagaimana caranya kita memperoleh pewahyuan ini? Bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah untuk menemukan tujuan hidup kita yang Ia rencanakan? Jawabannya ada dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus adalah kunci untuk menemukan tujuan hidup kita. Yesus mati di kayu salib agar kita beroleh kehidupan kekal dan agar kita bisa juga memiliki kehidupan yang Bapa Surgawi rencanakan bagi kita sementara kita hidup di bumi. Dalam kitab Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Maka jelas tanpa menerima Yesus Kristus, kita tidak bisa memiliki jalan kepada Bapa Surgawi untuk memberi pewahyuan kepada kita dan mengetahui apa tujuan hidup kita. Jika seseorang menolak Yesus Kristus, maka ia akan bekerja dengan ide-ide dan rencana-rencana pikirannya sendiri untuk mencapai kebahagiaan hidup yang selalu mengarah ke dalam kekosongan dan perasaan ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu adalah Roh Allah atau Roh Kudus yang bekerja dalam hidupnya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Tanpa menerima Yesus Kristus dan pengorbanan atau penebusan dosa yang Ia sudah lakukan pada kayu salib, kita tidak akan bisa mencapai tempat tujuan hidup kita yang dibangun Allah. Roma 8 ayat 28 dikatakan, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Lalu dalam 1 Korintus 10 ayat 31, Paulus berkata, "Aku menjawab, jika engkau makan atau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Kita tidak diciptakan untuk memuliakan diri kita sendiri,
atau untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Kita diciptakan Allah untuk menyenangkan Dia, untuk memuliakan Bapa Surgawi, dan untuk bersekutu dengannya selama hidup kita. Allah menginginkan kita untuk sepenuhnya mempercayai Dia dan menyerahkan hidup kita kepadanya dan semua yang kita lakukan. Kolose 1 ayat 16 berkata, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Kita diciptakan untuk Dia. Setiap orang diciptakan spesial. Setiap orang diciptakan unik oleh Bapa Surgawi dan dirancang untuk melakukan kehendak-Nya. Tujuan hidup kita hanya untuk memuliakan Pencipta seluruh alam semesta. Mazmur 139 ayat 13-16 berkata, "Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya." Iblis ingin kita mengejar hal-hal duniawi seperti kekayaan, ketenaran, dan kekuasaan. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, "Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat." 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata, "Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." 1 Timotius 6 ayat 9, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan." Matius 13 ayat 22, "Benih yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Matius 6 ayat 21 dan 24, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Kolose 3 ayat 5, "Keserakahan sama dengan penyembahan berhala." Galatia 5 ayat 26, "Dan janganlah kita gila hormat, sementara Bapa Surgawi menunggu kita datang kepadanya melalui anaknya Yesus Kristus. Kita memiliki jalan untuk masuk ke dalam ruang takhta Yahweh, Bapa Surgawi, dan minta kepadanya untuk memimpin hidup kita. Dalam Filipi 4 ayat 19, Paulus berkata, "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Dengan menerima Kristus dan menyenangkan Bapa Surgawi, semua yang kita lakukan akan diberkati. Dia akan memberi kebahagiaan dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya atau sejati. Amin.